illa billah wa ba'd. Ikhwati fillah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang luar biasa ya. Nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat-nikmat Allah ini senantiasa menjadi wasilah bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afala akuna abdan syakura, kata Rasulullah. Maka sudah sepantasnya lah kita, kata Rasulullah, saya, kata Rasulullah, senantiasa menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah, insyaallah sebagaimana yang diamanahkan kepada anak pada kesempatan ini, bahasan kita atau perbincangan kita yaitu tentang manzilatus sunnah fil Islam. Posisi atau kedudukan as-sunnah di dalam Islam. Ya. Jadi ini bahasan kita insyaallah yaitu manzilatus sunnah fil Islam. Posisi atau kedudukan as-sunnah, sunnah nabawiyah maksudnya, sunnah nabawiyah dalam Islam. Nah, sebelum kita memasuki tentang bagaimana kedudukan sunnah itu dalam Islam, alangkah baiknya kita sama-sama memahami apa yang dimaksud dengan sunnah itu sendiri, ya. Karena istilah sunnah ini sering kita dengar, sering kita baca. Ana khawatir pemahaman kita tidak sama. Ana ambil contoh gini, ya. Apa hukum dari sholat 2 rakaat sebelum subuh? Ya kan? Orang katakan hukumnya sunnah. Nah, ya kan? Hukumnya sunnah. Nah, ketika ada yang menyampaikan seperti itu, maka sunnah dalam makna seperti ini adalah sunnah dalam pengertian fikih. Karena dalam fikih itu hukum taklif itu dibagi menjadi 5, ada wajib, ada sunnah, kemudian ada yang namanya makruh, ada haram, ada mubah. Nah, itu sunnah dari istilah fikih. Yang para ulama mengartikannya bahwa sunnah di sini adalah dikerjakan, sesuatu yang dikerjakan dan dia akan mendapat pahala. Kalau ditinggalkan dia tidak berdosa. Nah, tapi bahasan kita pada kesempatan ini adalah sunnah dalam makna yang berbeda. Ya, sunnah dalam makna yang berbeda yaitu sunnah yang biasanya orang katakan misalnya nikah itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya. Kemudian puasa Senin dan Kamis ini merupakan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah pembahasan kita adalah mengenai sunnah dalam makna yang dipahami oleh ulama atau ilmu hadis. Apa itu sunnah? Nah, ini kita sama-sama. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah sebagaimana yang dipahami oleh para ulama kita. Sunnah itu adalah masabata an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang sudah tetap, ya, yang terjadi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin, itu yang pertama dari perkataan. Kemudian au fi'lin dari perbuatan Rasul, au takririn persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, au wasfin khuluqiyin atau akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, au khalqiyah lahu Sallallahu Alaihi Wasallam atau sifat penciptaannya diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu dari pengertian ini kira-kira sunnah itu dia punya 5.
ya ada 5 bagian. Ya, yang pertama adalah min qaulin, perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seluruh perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dia yang berhubung dengan baik itu yang berhubungan dengan hukum atau tidak berhubungan, maka dia disebut dengan sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah atau perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian au fi'lin, perbuatan. Perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik itu ibadah ataupun pada hal-hal yang lainnya, maka dia termasuk sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah. Kemudian yang ketiga, takriri. Ya, sunnah takririyah. Persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik yang diucapkan ataupun tidak diucapkan. Misal, suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat melakukan sesuatu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendiamkannya. Dan diamnya Rasulullah itu menandakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujui, ya, menyetujui perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Maka ini disebut dengan sunnah takririyah. Kemudian awasfin khuluqin, ya, atau sifat-sifat khuluq penciptaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, Rasulullah itu kalau berjalan seperti ini, misal rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panjang sampai bahu, misal itu adalah sunnah penciptaan, khulqi namanya, ya, sunnah khulqi, penciptaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berjalannya berdiri tegak, misal itu ada sunnah khulqi, ya. Kemudian sunnah khuluqi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adab dari segi akhlak, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya para ulama kita itu hanya membagi 4, ya, qaulin, fi'lin, takririn, aw wasfin khuluqi, ya, sifat penciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang disebut dengan sunnah yang harus kita pahami. Jadi sunnah itu adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap satu hal atau sifat dari penciptaan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut dengan sunnah nabawiyah. Nah, ini yang insya Allah akan kita bahas. Bagaimana kedudukan sunnah ini dalam Islam, ya? Bagaimana kedudukan sunnah ini dalam Islam, ya? Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, insya Allah kita akan mengetahui kedudukan sunnah ini, ya, melalui ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insya Allah kita akan mencoba bagaimana Al-Quranul Karim memandang kedudukan sunnah ini dan bagaimana sunnah menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Ya, yang pertama, misal kita ambil satu ayat Rasulullah Sallallahu Alaihi ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan kita sahabat dan umat Islam bittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam surah Al-Hasyr misalnya ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah, segala apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhuzuh, maka ambillah, maka ikutilah. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang di dalam sunnah disampaikan oleh Rasulullah, kemudian persetujuan Rasulullah terhadap perkataan para sahabat yang melarang satu perkara, fantahu, maka jauhilah. Ya, maka dari sini kita bisa melihat begitu pentingnya kedudukan sunnah nabawiyah itu dalam berislam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang datang dari Rasulullah itu khuzuhu, ambillah, ikutilah, laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fantahu, berhentilah, jauhilah, jangan laksanakanlah. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, misal dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketaatan kepada Rasulullah ini merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak bisa dipisahkan. Sehingga dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 80 Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Jadi kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 80, may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad Allah, maka dia sungguh-sungguh telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan gambaran dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya Al-Qur'anul Karim, ya Al-Qur'anul Karim ini menyandingkan ketaatan kepada Rasulullah ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya dalam surah Al-Imran, ya. Surah Al-Imran ayat 132 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiiullaha wa atiiur rasul. Nah, jadi disandingkan, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, la'allakum turhamun, agar kalian ya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kepada Rasul itu disandingkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nah, ketaatan kepada sunnah adalah penting sehingga disandingkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-Qur'an juga dikatakan, ya, tanda-tanda tentang kejujurnya cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cinta Allah. Ya, apa buktinya? Buktinya adalah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam surah Al-Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya.
Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikutilah sunnahku. Yuhibbukumullahu, maka Allah pun akan mencintai kalian. Ya, jadi indikator tentang jujurnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mengikuti perintah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwati fillah, dalam Al-Quranul Karim juga dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan, memberikan warning kepada orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak tunduk dan patuh kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Berilah peringatan kepada orang-orang yang menyelisihi atau menentang perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antusibahum fitnah, maka mereka akan ditimpakan musibah, au yusibahum azabun alim, atau mereka akan ditimpakan azab. Jadi ini menunjukkan bahwa ayat Al-Quranul Karim atau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan posisi yang sangat tinggi kepada sunnah nabawiyah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena dalam ayat lain dikatakan wa ma anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kata Allah, dia tidak dia tidak apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ucapkan itu bukan hadir dari hawa nafsu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi itu dilakukan dengan arahan, bimbingan, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa, mengatakan dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi Rasulullah itu mengucapkan sesuai dengan wahyu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini posisi sunnah nabawiyah, posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pandangan Al-Quranul Karim. Dan ada dan banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendukung hal ini. Ya, yang menganjurkan, memerintahkan kita untuk senantiasa taat dan patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian mari kita tengok, lihat sama-sama bagaimana posisi sunnah ini berdasarkan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Ya, misal riwayat Abu Daud At-Tirmizi, ya, dan hadis ini adalah hasan sahih. Beliau mengatakan an Abi Rafi radhiyallahu anhu, dari Abi Rafi radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ulfiyanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi. Sungguh kata Rasulullah, ada seseorang di antara kalian duduk di atas kursi santainya, ya, ya'tihi amrun mimma umirtu bihi. Kemudian datang satu perkara yang diperintahkan olehku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, au nahaitu anhu, atau larangan yang aku larang. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Ma wajadna fi kitabillah, apa yang kami dapatkan dalam kitab Allah, Al-Quran, ittaba'nahu, kami mengikutinya. Jadi ikhwati fillah, dari hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyangkal
menyangkal orang-orang yang mengatakan kami hanya akan mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan kami tidak mengikuti apa yang ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah sangkal, tak betul kalau seperti itu ya. Orang hanya menjadikan Al-Quran sebagai pegangan, kemudian mengesampingkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dalam hadis lain, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Jadi kata Rasulullah, kalau saya melarang kalian untuk melakukan sesuatu, fajtanibuhu, maka hendaklah kalian meninggalkan dan menjauhi perkara yang saya larang tersebut. Ya. Wa idza amartukum bi amrin, kalau saya memerintahkan kalian untuk melakukan satu perkara, ya, apa kata Rasulullah? Fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah perkara itu dengan semampu kalian. Ya, nah ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama kita mengatakan meninggalkan hal yang dilarang itu fajtanibu, harus ditinggalkan. Kalau masalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita lakukan semampu kita. Jadi tidak boleh dipaksakan, juga tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, ini adalah sunnah, ya, atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati billah, dalam hadis lain juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mentaatiku, taat kepadaku, maka dia mentaati Allah. Maka sungguh, kata Rasulullah, dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang bermaksiat, melanggar perintah, ya, berbuat maksiat kepadaku, kata Rasulullah, faqad asallaha, maka sungguh dia telah bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah manzilatus sunnah. Ini adalah kedudukan sunnah yang digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwati fillah, kalau kita melihat berapa ayat-ayat yang kita sampaikan di awal, kemudian beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sampaikan, maka setidaknya kita bisa melihat beberapa hal yang menunjukkan kedudukan, manzilah, posisi sunnah nabawiyah di dalam Islam ketika kita berislam. Apa kedudukannya, apa manzilahnya? Yang pertama adalah bahwa, ya, sunnah nabawiyah ini, ya, dia merupakan sumber hukum dalam perkara agama dan perkara dunia setelah Al-Qur'anul Karim. Ini kedudukannya, ya. Jadi sunnah nabawiyah ini merupakan sumber hukum, baik itu perkara agama maupun perkara dunia. Kenapa? Karena kita memahami bahwa Islam ini adalah agama yang syumul. Kita memahami bahwa Islam ini adalah agama yang komprehensif, ya, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Kalau Islam itu adalah agama yang syumul, maka sumber hukumnya pun harus syumul.
ya, maka kita harus menjadikan sunnah nabawiyah ini sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'anul Karim. Jadi antara Al-Quran dan sunnah nabawiyah ini tidak boleh kita pertentangkan. Tidak boleh kita mengatakan bahwa saya hanya akan melakukan apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian saya akan meninggalkan sunnah nabawiyah. Tak bisa. Ya, karena para ulama kita berdasarkan ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sunnah nabawiyah ini dijadikan sumber utama dalam hukum semua perkara, baik itu perkara agama maupun perkara yang sifatnya duniawi. Makanya suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz bin Jabal ke negara Yaman. Apa kata Rasulullah? Ya Muaz, sata'ti qauma ahli kitab. Wahai Muaz, kamu akan mendatangi suatu kaum ahli kitab. Kalau kamu mendapatkan perkara, kata Rasulullah, bagaimana kamu mengatasinya? Kata Muaz, saya akan berlandaskan kepada Al-Qur'anul Karim atau Kitabullah. Kemudian Rasulullah bertanya, kalau tidak ada dalam kitab Allah, tidak dalam Al-Quran permasalahan itu, bagaimana kamu berhukum? Kata Muaz bin Jabal, saya akan berhukum berdasarkan sunnah nabinya, yaitu tadi perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam sunnah juga, bagaimana hukum? Apa kata Muaz bin Jabal? Ya, saya akan menggunakan ro'i saya, pendapat saya, pikiran saya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan Rasulullah menyetujui sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah, yaitu ijtihad. Karena Muaz bin Jabal mengatakan, saya akan berijtihad dengan kemampuan saya. Dan bagi ijtihad itu, persetujuan Rasulullah itu merupakan bagian dari sunnah nabawiyah. Ijtihad itu merupakan bagian dari sunnah nabawiyah. Kenapa? Karena itu disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Ya, jadi itu kedudukan sunnah. Kalau kita ingin mencari masalah tauhid tidak ada dalam Al-Quran, maka jadikan cari dalam sunnah Rasulullah. Dalam masalah fikih tak ada dalam Al-Quran, cari dalam sunnah Rasulullah. Dalam masalah perkara dunia sekalipun, kalau tidak ada aturan dalam Al-Quranul Karim, maka kita cari dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita mengikuti sumber-sumber yang lainnya. Yang kedua, kedudukan sunnah nabawiyah dalam Islam itu bahwa sunnah Rasulullah itu merupakan penjelasan dari sebagian isi-isi Al-Quranul Karim. Ya. Jadi sunnah Rasulullah itu adalah penjelasan dari Al-Quranul Karim. Misal, makanya dalam ilmu tafsir ada dikatakan tafsir yang baik itu adalah tafsir Quran dengan Quran. Yang kedua adalah tafsir Quran dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya di sunnah ini kedudukannya sangat jelas, yaitu menjadi penjelas, memberikan penjelasan terhadap apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, ini adalah posisi sunnah. Contohnya apa? Ya, contohnya misal misal ada ayat yang berbunyi apa namanya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Atau alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Misal, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Nanti disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Kata Rasulullah, Islam itu punya beberapa jalan. Rasulullah menggambarkan satu jalan, kemudian membuat garis kiri dan kanan, gitu kan? Kemudian kata Rasulullah, ini banyak jalan, tapi rata-rata jalan itu adalah jalan yang menyimpang, gitu ya. Apa surat mustaqim, jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itu adalah mentaati Allah dan mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim yang penjelasannya itu ada dalam sunnah nabawiyah. Yang ketiga, ya, posisi sunnah dalam Islam itu adalah sunnah ini akan penyempurna dari Al-Quranul Karim. Karena kadang-kadang ayat-ayat Al-Quranul Karim itu sifatnya adalah global, umum. Maka disempurnakanlah dalam sunnah nabawiyah. Misal ya, dalam Al-Quranul Karim itu hanya ada perintah sholat. Dirikanlah sholat. Tidak ada penjelasan tentang bagaimana cara melaksanakan sholat. Tidak ada. Maka bagaimana cara kita sholat? Maka kita mencontoh apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat itu adalah ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Gerakannya khusus, ucapannya pun khusus. Ini tidak ada dalam Al-Quranul Karim, ya. Itu ada di dalam sunnah nabawiyah, ya. Atau contoh yang lain, misal dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, tentang wudhu. Misal dalam Al-Quran itu wudhu yang Allah jelaskan, berwudhu yang Allah jelaskan itu hanya 4 anggota, ya. Basuhlah wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Hanya 4 anggota wudhu yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Hanya 4 anggota. Nah, oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disempurnakanlah praktik berwudu itu. Itu dapat kita baca dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berkumur, mencuci hidung, kemudian cuci tangan 3 kali, begitu seterusnya, ya, sampai wudu itu selesai. Itu merupakan kedudukan sunnah terhadap Islam. Dia penyempurna dari apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang keempat, sunnah ini menjadi sumber hikmah bagi seseorang. Ya, hikmah. Banyak sekali hikmah-hikmah yang ada di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hikmah. Kebijakan-kebijakan, kemudian motivasi-motivasi itu banyak sekali dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sunnah ini nanti bisa menjadi sumber sejarah, ya, sumber sejarah, ya, karena kadang-kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan beberapa sirah sejarah orang-orang terdahulu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, sunnah nabawiyah dalam Islam ini dia bagi kita harus bisa memberikan motivasi kepada kita. Karena di dalam sunnah itu, ya, banyak sekali arahan-arahan tasjid, motivasi kepada orang-orang yang beriman. Misal kita dilarang agar kita senantiasa husnuzon, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ini yang kita dapatkan, inilah kedudukan sunnah dalam Islam. Pertanyaannya adalah, ya, kalau kita katakan tadi sunnah, itu adalah perbuatan, perkataan, persetujuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun ternyata ada tingkatan-tingkatannya, ya kan? Kalau kita kembalikan kepada hukum taklif, ya, melaksanakan hukum taklif,
maka sunnah pun nanti akan dibagi-bagi. Ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib dilaksanakan. Ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sunnah dilaksanakan, ya. Ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang boleh dilaksanakan, boleh ya. Ada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang haram dilakukan. Karena kenapa haram? Karena itu merupakan kekhususan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Misal menikah lebih dari 4 orang yang dipelihara. Ya, punya istri lebih dari 4 dan itu dipelihara, maksudnya tidak dicerai. Itu tidak boleh, tapi itu boleh bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poligami itu sunnah Rasulullah, ya kan? Itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dilakukan oleh Rasulullah. Tapi poligami lebih dari 4 itu sunnah Rasulullah juga, tapi haram untuk dilakukan oleh umatnya. Jadi melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dia punya tingkatan-tingkatannya. Berdasarkan apakah ini wajib atau sunnah, dilihatlah korinahnya yang menunjukkan ini wajib atau dia hanya sekedar anjuran saja untuk dilakukan atau boleh dilakukan, ya boleh dilakukan. Misal dalam riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama sunnah khulqiyah, ya, sunnah penciptaan itu boleh-boleh saja kita ikutin, ya. Rasulullah kalau berjalannya begini, misal kita ikutin tak apa-apa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pakaiannya menggunakan apa namanya, jubah, gamis. Boleh enggak diikuti? Boleh, boleh. Tapi apakah dia sunnah? Enggak. Jadi kita tidak disarankan untuk mengikuti Rasulullah dari segi berpakaian, maksudnya jenis pakaiannya, gamis. Kalau menutup auratnya itu sunnah Rasulullah, tapi wajib hukumnya untuk dilakukan. Tapi jenisnya menggunakan imamah, gitu ya, tidak ada fadilahnya. Ya, fadilahnya kata para ulama itu kalau kita melakukannya karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kita mendapatkan fadilah cintanya, bukan mendapatkan fadilah dari jenis pakaiannya. Nah, inilah ikhwati fillah, anak kira penjelasan tentang manzilatis sunnah nabawiyah di dalam Islam, kedudukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Islam. Ya, mungkin hanya ini yang bisa Anda sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, ya kita perluas lagi dengan dialog kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, ilmunya merefresh kembali ilmu yang pernah saya dapat dan menambah ilmu yang belum pernah saya dapat. Oke, untuk teman-teman sekalian yang hadir pada di hari ini, ya, yang ada di Zoom meeting, saya membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustadz, ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand atau pengen diketik atau langsung berbicara, silahkan. Apakah ada? Kalau nggak ada, mungkin saya boleh bertanya, Ustadz, sambil nunggu teman-teman yang bertanya. Fadal. Oke. Tadi saya sempat mendengarkan apa yang disampaikan Ustadz dan meng-highlight, ya, meng-highlight beberapa kata-kata, ya. Pertama, apa yang dikerjakan Rasulullah, ya kita kerjakan, ya, dan apa yang tidak diajarkan Rasulullah juga
jangan kita kerjakan gitu kan. Di sini di dalam sekarang lah ya, di kehidupan kita sekarang, terutama di daerah-daerah perkampungan di saya itu ada, nggak tahu ini apakah adat istiadat ya, mungkin juga hanya ada di Indonesia, Ustaz. Masalah ada beberapa kegiatan ya yang mungkin tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah dan tidak diajarkan Rasulullah, tapi terjadi di zaman kita. Dan tadi juga saya menggarisbawahi ketika siapa ya tadi ya, sahabat Nabi yang dikirim di suatu daerah tuh, Ustaz. Pertama, kalau misalnya ada masalah, apa yang kamu lakukan? Kembali ke Al-Quran, terus kembali, kalau nggak ada di Al-Quran, kembali ke Sunnah Rasulullah. Kalau nggak ada di Sunnah Rasulullah, maka kembali ke pikiran saya gitu kan. Ada beberapa agenda yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, yang masalah Maulid Nabi itu ya, Ustaz ya. Langsung saya sebut merek saja. Maulid Nabi sama Kuahan ya, Kuahan. Apa tuh? Ya, kalau nggak salah Kuahan lah ya. Iya. Nah, itu. Untuk masalah yang ini, apakah di dalam yang kita sebut sunnah nabawiyah ya, apakah ini termasuk sunnah atau bukan, Ustadz? Dan saya juga ingin melanjutkan pertanyaannya, kan karena hal ini masih diperdebatkan di Indonesia sekarang juga ya, banyak Ustadz yang saling beradu argumen untuk masalah ini. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih kita menyikapi hal ini supaya kita kan sebagai aktivis dakwah nih bisa menjelaskan kepada masyarakat ketika masyarakat bertanya, terutama dalam menengahi perdebatan ini. Mungkin itu saja, Ustadz. Terima kasih. Baik, syukran pertanyaannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jadi pertama, para ulama itu sepakat tentang apa? Tentang bahwa sumber hukum itu ada 3. Itu disepakatinya ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama. Kemudian para ulama itu ya memperdebatkan masalah tentang qiyas. Qiyas itu atau berijtihad ya, sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada dalilnya dalam hadis Rasulullah, juga tidak ada dalam ijma'nya para ulama, para sahabat ya. Bagaimana caranya? Maka dikiaskanlah, maka berijtihadlah para ulama ya, berijtihad. Dan sekali lagi, berijtihad untuk menetapkan sesuatu itu diakui oleh sunnah Rasulullah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kisah Muaz bin Jabal tadi, ya kan? Nah, masalah ijtihad ini tentu akan lahir pandangan yang berbeda-beda, karena otak manusia itu berbeda, daya nalarnya juga berbeda. Instrumen dia untuk menetapkan hukum pun kadang-kadang tak sama. Tapi ada sesuatu yang harus kita ketahui, bahwa ijtihad para ulama itu tidak serta-merta berdasarkan akalnya saja ijtihadnya. Tetap ijtihad itu landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Yang kedua, kita langsung kepada titik poin. Bagaimana dengan Maulid, memperingati acara kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah itu hukumnya, misalnya, apakah itu termasuk sunnah nabawiyah? Tidak ada. Sunnah nabawiyahnya tidak ada, karena memang tidak pernah dilakukan. Zaman Nabi pun tidak pernah dilakukan, sehingga tidak ada istilah sunnah takriyah dari segi itu. Ya, cuman permasalahannya adalah apakah kegiatan itu dia termasuk maksiat, ya, atau dia termasuk
amalan kebaikan, ya kan? Kalau ingin mencari dalil memerintahkan, tak ada kita dalil yang menunjukkan kita dianjurkan untuk memperingati kelahiran Rasulullah, tak ada kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ya, apakah peringatan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin ini dia termasuk ibadah mutlak atau dia sekedar acara budaya? Ya, nah ini harus disepakatin dulu, ya. Karena para ulama kita mengatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misal Rasulullah bersabda, man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Itu kan landasan tentang bid'ah, ya. Man ahdasa, barang siapa yang membuat hal-hal yang baru, ya kan? Sekarang Anda tanya ke antum, memperingati Maulid Nabi ini hal baru atau hal lama? Nah, Hal baru sih. hal baru. Berarti dia sudah masuk dalam apa? Dia masuk dalam ciri-ciri bahwa ini adalah bid'ah. Harus satu aja ya ciri-cirinya, ya. Bahwa ini adalah hal baru. Itu satu. Fi amrina. Fi amrina ini para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan fi amrina? Sebagian mengatakan fi amrina ini adalah dalam masalah-masalah ibadah. Ada yang mengatakan dalam masalah perkara agama. Sekarang Anda tanyakan kepada antum-antuna, peringatan Maulid Nabi ini masuk ibadah atau bukan? Ibadah, Ustaz. Nah, ibadah. Ya. Tablik akbar kan di dalamnya. Nah, peringatannya bukan isinya. Oh, peringatannya. Ibadah sih, Ustaz. Nah, mengingat itu kan kelahiran Nabi kita kan. Kalau dia ibadah, dia harus ada dalil yang jelas yang memerintahkan. Oh, enggak sih. Ya. Iya, enggak. Hukum asal perkara itu adalah hukum asal dalam ibadah itu haram. Hukum asal. Kalau antum mengatakan bahwa memperingati bukan isinya, ya. Isinya nanti bisa macam-macam. Karena kalau lihat masyarakat kita tuh dalam memperingati Maulid Nabi kadang-kadang hanya sekedar ceramah. Ada di satu tempat memperingati Maulid Nabi hanya sekedar syarakaran, membaca asyraqal badru alaina. Ada yang memperingati Maulid Nabi dengan acara dangdutan. Ada yang memperingati Maulid Nabi dengan acara lomba-lomba. Ini isinya. Mafhum? Tapi sekarang perintah untuk memperingati Maulid Nabi ini adalah dalilnya. Enggak ada sih. Nah, tak ada. Mafhum ya? Sehingga karena dalilnya tidak ada, maka ada sebagian yang melakukan, ada sebagian yang tidak. Kalau ana pribadi lebih cenderung kepada bahwa peringatan Maulid Nabi, peringatannya yang diadakan oleh orang sekarang berdasarkan tanggal dan waktu, itu adalah masalah kebiasaan yang disepakati oleh sebagian orang. Itu ya. Kemudian kalau kita mengatakan memperingati Maulid Nabi itu merupakan ibadah yang harus dilaksanakan, mungkin Anda bisa mengatakan kita sudah menambah perkara baru dalam agama. Tapi kalau saya mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi ini adalah adat kebiasaan masyarakat kita, ya, dikerjakan tidak dikerjakan tidak mengandung apa, kita tidak menganggap itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau sunnah dalam agama, berarti kita tidak menambah perkara dalam agama. Ya. Ini terlepas isinya. Kalau isinya bisa macam-macam. Ada orang memperingati Maulid Nabi isinya hanya sekedar baca tahlil. Ada orang memperingati, kalau tahlilan kan baca surat Yasin, berzikir. Ya kan? Ada orang memperingati Maulid Nabi dengan acara misal kumpul-kumpul, ada ikhtilat. Ikhtilatnya haram, jelas. Ikhtilatnya tak boleh campur-campur. Gitu ya. Mungkin ada sebagian daerah orang memperingati Maulid Nabi dengan buang-buang. Mubazir
mubazir makanan, gitu ya, maka buang-buangnya itu haram. Ya, gitu ya. Jadi kalau peringatan Maulid Nabinya itu sendiri, ya, dia hanya, kalau anak pribadi, dia hanya sekedar apa namanya, kebiasaan masyarakat yang disepakati oleh masyarakat. Dia tidak kalau mau ibadah hanya ada isinya ya, isinya itu mungkin ada sebagian yang memasukkan bagian dari acara itu ada nilai-nilai ibadahnya. Karena ada membaca Al-Qur'an, gitu kan? Setelah baca Al-Qur'an dia apalagi tablik akbar. tablik akbar, ceramah. Itu kan maslahat. Ya. Ada maslahat di dalamnya, ya. Nah, baru man ahdasa fi amrina, ya kan? Fi amrina. Fi amrina ini kita tadi sepakat. Kalau kita mengatakan, kalau ini anak buka cakrawala berpikirnya dulu ya. Kalau kita mengatakan bahwa peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu adalah ibadah dan kita yakini itu adalah ibadah yang harus dilaksanakan, maka kita mungkin masuk ke dalam membuat perkara-perkara yang man ahdas tadi. Tapi kalau kita mengatakan, oh saya hadir enggak jadi masalah, dan itu hanya kebiasaan masyarakat kita. Kalau saya hadir, saya akan bertemu dengan orang-orang, ada maslahat silaturahim di sana, begitu seterusnya, ada ukhuwah yang dibangun, dan kita tidak mengatakan itu ibadah murni, nah maka dia tidak masuk fi amrina, ya kan? Kemudian ada cirinya lagi, satu, man ahdasa fi amrina malaisa minhu. Malaisa minhu ini yang bukan bagian dari agama, ya, tidak ada dalil khusus. Selagi masih ada dalil yang bisa dikaitkan, anak kira kita tidak bisa membid'ahkan perkara hal tersebut. Anak ambil contoh misal tentang sholat tasbih. Ya, antum pernah nggak dengar sholat tasbih? Pernah. Nah kan? Sholat tasbih itu ada sebagian orang membid'ahkannya. Kenapa dia katakan bid'ah? Kata dia membuat hal baru dalam agama. Padahal sholat tasbih itu ada dalilnya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman masalahnya hadis ini sebagian para ulama melemahkan derajatnya, ya kan? Sehingga karena dilemahkan derajatnya, mereka mengatakan ini tidak perlu diamalkan, ya. Nah, mengamalkan sesuatu tadi itu seperti sholat tasbih yang hadisnya dhaif, lemah, itu masih berpijak kepada ada landasannya, dan itu tidak boleh dikatakan bid'ah, tak boleh. Ini masalah ijtihad. Ada sebagian ulama hadis mensahihkan hadisnya. Imam At-Tirmizi ini menghasankan derajat hadis sholat tasbih itu, sebagian oleh Imam Tirmizi itu dihasankan derajatnya, artinya derajatnya baik, maka dia diamalkan. Ada yang katanya enggak, lemah, dhaif ayatnya, dia tidak mengamalkan. Tapi ketika dia tidak mengamalkan, bukan berarti dia harus membid'ahkan. Kenapa? Karena sebagian ulama masih menghasankannya. Artinya apa? Amalan itu masih ada pijakannya. Ada pijakannya. Ana ambil contoh lagi. Ada enggak perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk kita membaca selawat misal sehari 1000 kali. Misal. Ya. Tak ada. Nggak ada. Kan? Tapi apakah kalau anak katakan saya setiap hari ini mau baca selawat 1000 kali, kemudian saya dikatakan sebagai ahli bid'ah atau mengamalkan bid'ah, ya kan? Nah, karena ada orang yang berpikir seperti itu. Kalau anak pribadi anak katakan itu bukan termasuk bid'ah. Kenapa? Karena ada landasannya. Landasannya ayat Al-Qur'an. Pertama, perintah Rasulullah, ya, kita dianjurkan untuk membaca selawat, gitu kan? Kemudian kita dianjurkan untuk apa? Untuk memperbanyak zikir dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, sedangkan batasan-batasan yang kita tentukan itu, walaupun tidak ada dalilnya,
itu dalam rangka untuk mentarbiyah diri kita, ya kan? Tapi jangan kita katakan kepada orang, antum harus baca selawat 100 kali. Karena ini perintah agama. Nah, batasan 100 kali ini, 1000 kali itu tidak ada perintahnya. Maaf ya. Kalau itu untuk diri kita, mentarbiyah diri kita, riyadhah nafsiyah kita, anak kira tidak masalah kita membatasi. Ya. Jadi bukan termasuk bid'ah dolalah, kemudian dolalah masuk neraka. Tak bisa, gitu ya. Nah, jadi seperti itu Jadi kita tak bisa mengatakan seperti ini maksud anak. Ada orang tadi acara selamatan di kampung, gitu kan, selamatan. Kemudian kita katakan selamatan itu apa, bid'ah. Padahal kita belum tahu isinya seperti apa. Selamatan itu anak misalnya kayak orang lahir orang hamil 7 bulan itu bukan perkara agama, itu perkara budaya. Ya kan? Dia bukan masuk fi amrina. Tadi hadis Rasulullah. Tetapi kalau dalam acara selamatan itu nanti ada keyakinan yang menyelisih agama, keyakinan itu sifatnya haram. Itunya yang tidak boleh. Ya. Tak boleh. Misal orang hamil mandi kembang sampai 7 warna, gitu kan? Kalau nanti tak mandi kembang, nanti anaknya lahir bau apa, misal ya. Nah, keyakinan seperti itu yang tidak boleh, gitu ya. Kemudian acara 7 bulanan seperti apa itu budaya, dia tidak sunnah, tidak ditinggalkan juga tak berdosa, dilakukan pun tak dapat pahala, ya. Tapi kalau sampai ada orang mengatakan tadi tuh keyakinan masyarakat kita, kalau sudah berkeyakinan ini harus dilakukan, gitu kan? Kalau tak dilakukan nanti akan menimbulkan begini. Ini yang tak boleh. Ya, jangan sampai ada timbul keyakinan seperti itu. Kemudian melakukan acara itu mendapat pahala, melakukannya ya dapat pahala. Tapi kalau nanti isinya baca surat Yusuf, bertawasul dengan Al-Qur'an, dengan bacaan surat Yusuf ini semoga Allah Subhanahu wa taala anak saya yang lahir nanti sehat, ganteng cantik seperti Yusuf, misal itu tawasul. Bertawasul dengan ayat Al-Qur'an, dan tawasul dengan ayat Al-Qur'an itu ada babnya lain, diperbolehkan oleh agama, ada bab lain. Gitu ya. Itu isinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa Oke, baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Ini ada lagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Mungkin saya bacakan Ustadz dari Surya Mahardika. Assalamualaikum Ustadz, saya Surya, izin bertanya. Saya beberapa waktu lalu pernah dengar bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah kepada pemuda yang gemuk. Untuk ini, apakah ini juga termasuk sunnah untuk tubuh ideal? Jujur, saya gebul saat ini. Masya Allah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Ya, jadi sunnah Rasulullah sallallahu. Kalau kita katakan sunnah itu dia akan berhubungan dengan perbuatan, perkataan, persidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Jadi kalau dikatakan bagaimana tubuh ideal ini, apakah dia ada enggak perintah dari Rasulullah, itu kan dia kan. Kemudian ada enggak dicontohkan oleh Rasulullah, begitu seterusnya. Ya. Kalau itu ada, maka dia menjadi sunnah. Menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan dicari ada enggak. Kalau dia tidak ada dalam sunnah Rasulullah, tapi ini adalah perkara yang diperintahkan oleh agama. Ya, diperintahkan oleh agama, ya. Tubuh ideal anak kurang paham tubuh ideal kayak apa ya, karena masing-masing orang. Umar bin Khattab itu memang tak suka ngelihat orang yang buncit perutnya misal. Gendut. Yang buncit ya, kalau gendut dari atas ke bawah gendut mungkin masih bagus. Ya, kalau buncit yang tak cantik itu kan kalau buncit, Pak. Buncit gitu ya. Karena biasanya itu berhubungan dengan dengan kesehatan. Tapi
hidup sehat itu diperintahkan oleh Rasulullah dan itu termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sunnah khulqiyahnya Rasulullah, memang Rasulullah dikatakan Rasulullah itu tidak buncit. Rasulullah itu tidak buncit Rasulullah. Ya, jadi itu termasuk jadi sunnah khulqiyah tadi yang kita sebut sunnah khulqiyah. Ya, khulqiyah, khuluq, penciptaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi untuk menjaga kesehatan tubuh yang baik ini adalah perintah agama, ya. Perintah agama itu sumbernya dari mana? Dari Al-Quran dan hadis Rasulullah atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau ana belum ada dalil khususnya enggak tentang ini? Ana wallahu alam apakah ada gitu dari Rasulullah. Tapi kalau dikatakan ini sunnah Rasulullah itu kita perlu dalil. Tapi kita katakan bahwa ini adalah perbuatan baik yang dianjurkan oleh Allah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hidup sehat begitu seterusnya. Yang kedua tingkatan sunnah. Ya, ada sunnah wajib, ada sunnah apa namanya tadi nih? Ada sunnah atau sunnah mustahab lah ya. Ya. Sebagaimana yang kita katakan tadi bahwa seluruh diri Rasulullah itu perkataan, perbuatan dan seterusnya itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misalnya perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya adalah perintah, maka itu adalah wajib. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan bahwa perintah itu menunjukkan mustahab atau dianjurkan. Ya, anak kira ini banyak ya perintah-perintah yang sifatnya wajib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia perintah sholat, ya kan? Dalam Al-Quran ada, dalam hadis Rasulullah juga ada. Itu berarti itu wajib. Ya, melaksanakan sholat, hukum-hukum yang wajib itu sunnah Rasulullah. Membayar zakat itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hukumnya wajib. Ya. Ada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya sunnah, mustahab. Ya, dianjurkan. Ya seperti tadi itu. Seperti apa? Seperti melaksanakan sholat sunnah, puasa sunnah, itu sunnah Rasulullah dan hukumnya adalah mustahab, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, banyak. Ya, termasuk misalnya nikah. Nikah itu adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tazawwajul wadudul walud, menikahlah kalian kata Rasulullah. Ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, tazawwaju, menikahlah. Nah, menikah ini kalau tidak ada qarinah yang lain, maka hukum asalnya adalah wajib berdasarkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi para ulama nanti membagi hukum nikah itu ada yang wajib bagi orang tertentu, ada yang dianjurkan untuk orang tertentu, bahkan diharamkan boleh untuk orang tertentu, bahkan ada yang diharamkan untuk orang tertentu untuk menikah. Ya. Itu semua ada ininya ya. Dalam petunjuknya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kira-kira seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya, langsung menjawab pertanyaan Dahma ya. Bagaimana teman-teman yang bertanya, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin sudah jelas ya, karena nggak ada tanggapan lagi nih Ustadz. Oke,
dengan 3 pertanyaan yang tadi disampaikan di sesi ini, maka agenda kita pada hari ini selesai. Untuk mengakhiri agenda kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mungkin boleh Ustadz minta tolong untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik, Fatihillah, insyaallah marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan kesabaran kepada kita, karena beramal soleh ini tentu butuh kesabaran, dan kita mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdadz dzakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighra. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinaba ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbit qulubana fi dinik. Allahumma tsabbit qulubana fi ta'atik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadan ala da'watik wa ta'ahadan ala nusrati syari'atik. Fawasiqillahumma rabitataha wa adim muddaha wa hadiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman bik wa jamilil tawakkuli alayka wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair kepada Ustadz Syaiful Ansoh Resi yang telah memberikan materi kita pada pagi hari ini dan memimpin doa. Semoga Ustadz selalu sehat, selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin begitu saja ya, agenda kita pada pagi hari ini. Untuk teman-teman jangan lupa untuk absensi. Absensi yang dikirimkan oleh panitia dan linknya itu sudah dikirim ya. Nah, jadi teman-teman yang berada di sini jangan lupa untuk absensi sebelum keluar dari Zoom. Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin ada agenda. Oke, Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman, sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi absensi kehadiran pada agenda kita pada pagi hari ini. Silahkan untuk membuka kolom chat Zoom-nya dan mengklik link yang dikirimkan oleh panitia dan mengisi absensinya sebelum keluar dari Zoom meeting ini. Mungkin itu saja. Nah, dari saya, terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah ya, dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.